Katanya 55.000 pekerja keramik itu terancam PHK gara-gara gas. Itu angka dari Wakil Ketua DPR. Anehnya gini, produksi gas Indonesia kan nggak anjlok ya, masih di 95% target APBN. Jadi kalau gasnya ada, kenapa pabrik keramik itu kekurangan gas murah? Ini bukan soal tarif HGBT yang naik. HGBT itu tetap $7. Yang turun adalah volume gas murah yang benar-benar sampai ke pabrik. Realisasi jatah gas industri atau AGIT Januari-Mei itu kan cuma sekitar 47,5%. Sisanya ditutup LNG regasifikasi. Ini gede nih, $20,5. Hasilnya apa? Harga rata-rata gas pabrik keramik itu bengkak ke 15 sampai 16. Dua kali lipat dari HGBT. Coba bayangin deh, kamu pesan paket hemat 20.000. Tapi yang datang tuh cuma setengah porsi. Sisanya disuruh beli menu hotel. Bukannya kan jelas bengkak ya, padahal harga paket hematnya kan nggak rubah. Penyesuaian harga itu katanya efek dari harga energi global. Dan katanya hanya menyentuh sekitar 21% pasokan yang berbasis LNG, mayoritas di Jawa Barat. PGN juga memperkirakan harganya bakal turun lagi kok dalam 3 bulan. Jadi ini bukan otomatis cerita ada yang main. Cuman gini deh letak persoalannya, walaupun PGN bilang 7 sektor HGBT itu nggak terdampak, faktanya kan keramik yang justru sektor HGBT mengaku bayar sampai 15 sampai 16 dolar. Dua-duanya sih bisa benar ya, karena kan yang bocor itu bukan harga, tapi pemenuhan volume. Dan saat selisih HGBT 7 dolar versus LNG yang 20 dolaran itu besar, kita kan sebagai publik berhak tahu ya rinciannya. Kita butuh transparansi. Ini bukan soal menuding siapa cari untung. Ini soal buka data, berapa gas yang diproduksi, berapa masuk pipa, berapa benar-benar tersalur ke 7 sektor HGBT, dan kenapa realisasinya itu cuma separuh. Tanpa transparansi rantai pasok, yang jadi korban itu tetap pabrik dan pekerja. Gas jadi mahal, biaya jadi naik, utilisasi turun, dan kemudian shift dipangkas, dan ini nyebabin PHK. Jadi krisis keramik ini bukan Indonesia yang kehabisan gas. Ini soal gas murah yang nggak sampai ke industri. PR pemerintah apa? Audit realisasi AGIT, amankan volume HGBT minimum berapa? 80%, dan transparansi alokasi, supaya industri padat karya itu nggak kalah soal distribusi. Menurut kalian, gas industri harus diprioritasin buat apa? Buat cuan dan ekspor, atau listrik dan pabrik yang menyerap banyak tenaga kerja?